kesuksesan CSC dari segi rating yang sekarang jadi nomor 1, apakah ini jadi beban atau jadi semangat tersendiri buat Kak Dinda sama Mas Ben? Iya. Kalau aku lihatnya rating ya alhamdulillah, cuman nggak menyangka, agak sedikit, aku pas baca pertama agak sedikit feeling karena cerita perselingkuhan kayaknya di Indonesia kayak selalu kemakan lah gitu, ibaratnya gitu ya. Dan kebetulan momennya pas waktu awal syuting promo tuh, pas mau tanya aku sempat bilang, ini kalau momen nih kalau kena bisa jadi momen bagus karena judul Seberang yang mungkin 2 tahun 1,5 tahun terakhir ini lagi mendominasi, mereka juga lagi punya perubahan-perubahan baru gitu. Nah kalau kita bisa mencuri perhatian penonton tuh kita bisa lah leading di atas, tapi selebihnya itu hanya untuk apa ya, menyenangkan diri kita, mendapatkan respon baik sejauh itu sih. Tapi kita nggak terlalu mikirin, kalau aku ya nggak terlalu mikirin harus rating 1, terus kalau kita rating 3, rating 4, rating 5 kita gagal, aku nggak gitu sih. Dan juga kalau misalnya kita kayak kita harus nomor 1 terus gitu, bebannya jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ini scene kita banyak, tiba-tiba ratingnya nggak 1. Itu lumayan begitu. Apa gara-gara gue ya? Langsung itu juga apa gara-gara gue? Tapi nggak enak zaman sekarang itu, Mbak. Kita tahu rating banget. Kalau dulu itu kamu tuh punya pandangan tuh, kasih tahu tuh. Iya, kalau dulu tuh kita kan nggak tahu ya rating 1, rating 2, apa kita nggak pernah tahu gitu. Jadi main aja semaksimal mungkin aja gitu. Dan kalau sekarang ada datanya di share, terus ada MBI-nya, itu lumayan, buat aku sih lumayan pressure. Cuman akhirnya ya sudahlah, kita nggak usah mikirin itu gitu kan, karena kan ini pasti kerja tim yang sama lah, entah harus penulis, directing, pemain emang harus solid dan harus bagus kan. Dan kebetulan aku satu yang aku lihat, beberapa pemain di sini warna beda-beda, dan salah satu kekuatannya mereka cukup berpengalaman, jadi mereka udah tahu tokoh mereka tuh mau dibawa kemana gitu ya. Ibaratnya kita dikasih skenario, kita dikasih plotting, dan kita hampir bisa dibilang minim sekali waktu untuk kita bisa punya komunikasi dengan penulis, dengan sutradara. Tapi karena semuanya rata-rata ibaratnya udah punya pengalaman lumayan lama lah di acting, di sinetron, jadi mereka udah bisa ngebawa sendiri. Jadi mungkin itu salah satu bisa dibilang apa ya, formula diterima dengan baiknya juga sih dari penonton. Jadi rating 1 itu senang, tapi beban juga. Iya, itu wajar lah gitu. Tapi tetap jadi hasil kan yang terbaik ya, Kak? Iya, harus lah gitu. Oke. Kenapa mau ambil sinetron ini? Kalau dibilang bosen ya ada bosennya. Ada keinginan nggak? Ada kesulitannya gitu loh. Tapi aku nggak tahu kenapa semua produser sinetron tuh memberikan kesempatanku justru antagonis gitu. Ini kan masalah cuma kepercayaan dari produser sebenarnya kan. Iya kan. Nempel ya. Nempel. Tapi ada keinginan nggak? Keinginan untuk protagonis gitu? Kayaknya sih udah biasa aja sekarang. Dulu kayak masih pengen pembuktian lah gitu. Kalau gue juga bisa main bagus di protagonis gitu, makanya larinya nggak ke sinetron gitu kan, ke film, karena di film lebih banyak tawaran karakter penjahat gitu. Tapi kalau di sini jadinya sekarang dibuat seru aja gitu loh, Mbak, dapat antagonis terus. Nah gimana caranya bedain antagonis satu sama yang lainnya gitulah gitu aja lah, paling bikin serunya begitu. Ya mungkin emang rezekinya di sini kali ya. Iya ya. Aduh Mas, gimana ya Mas? Peran baru. Iya, nggak tahu lah, pokoknya ini masalah ini aja sih. Tapi ada alasan. Pasti ya. Tapi aku punya pandangan, karena aku bilang juga, karena menurutku ya nggak terlalu banyak aktor, aktris yang bisa memainkan tokoh antagonis tapi punya warna dan humanis gitu. Ya artinya mungkin bukan hanya karena stereotyping juga kali, tapi karena memang nggak banyak orangnya. Udah banyak yang nggak mau juga ternyata, kalau yang muda-muda juga nggak mau, iya. Oh gitu. Aku dibenci, kalau aku sudah pernah dibenci. Iya. Jadi aku sudah lumayan bodoh amat gitu. Iya, banyak yang kayak ditawarin gitu. Oh, jadi ini karakter ini. Gak mau Kak, aku masih nggak pengen dibenci gitu. Iya. Aku kan udah masih menjadi bubur. Masih sudah menjadi jadi encer banget udah lah. Buat yang hidup di sosial media sih, maksudnya yang di sosial media harus baik terus sih, kayaknya amsyong sih kalau jadi antagonis. Tapi banyak nggak sih komentar yang negatif gitu kan Dinda di sosmed? Kalau sekarang udah ada beberapa yang paling kayak, aduh dia masuk lagi nih, Dinda lagi karakter barunya, enak banget nih aduh lihat mukanya aja udah enak, ada gitu-gitu lah pokoknya. Cuman ya sudah biasa lah, udah nggak sebanyak dulu.
nggak udah kayak dulu. Generasi juga udah beda kan gitu. Paling Iya, nih, iya. tante ini masuk lagi pasti dia jahat nih gitu. Oh gitu. Iya. Lucunya tapi di sini kan ada satu tokoh utama dari 4 orang itu yang memang juga dibenci sama penonton kan. Iya. Ada Ayu sama Ayu. Niko. Niko. Niko, ya. Artinya karena apa yang mereka lakukan tuh penonton pengennya mereka juga menemukan kemalangan kan. Iya. Jadi begitu muncul tokoh antagonis dan punya rencana untuk kejahatin dia, penonton malah seneng gitu. Iya. Jadi kayak Oh iya benar. Jadi, emang gitu iya. sih. Tapi memang maksudnya karakter Ruben sama Ayumi ya aku juga punya dendam sih ke Ayu dan Laila. Makanya, Aku juga kan. ngancurin ke situ juga. Jadi kami jahat melawan yang jahat. Oh. Jahat sendiri. Jahat. Orang menyelesaikannya yang jahat. Iya. Kak Dinda sama Mas Ben tuh termasuk yang selektif nggak menerima tawaran main sinetron? Kesini agak sedikit, bukan sedikit sih, memilih tapi pada akhirnya berdamai dan mencari serunya gitu. Oh Ada gitu. sih. Kemarin sempet beberapa kali untuk mencoba cari opsi yang lain gitu, cuman ya kadang-kadang kalau tawaran itu terus habis itu kita juga punya kedekatan kan dengan production house gitu, ya demi menjaga hubungan baik dan menjaga dapur kita ngebul gitu ya kita berdamai lah gitu. Cuman kalau ditanya punya ruang untuk memilih, ya pasti inginlah memilih. But so far aman sih. Iya, nggak tahu. Sinetron Nggak terlalu Ya. selektif, kayak lebih kayak oh ya Ya oke udah. gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi selektifnya itu dalam artian perannya atau ceritanya justru? Cerita sih, bukan Nah peran. kalau cerita iya. Kalau aku cerita. Premisnya apa? Betul, gitu. betul. Oh, oke. Lebih karena ceritanya ya, justru. Iya. Ada unsur karena kita kan prosesnya sebelum akhirnya tayang di hari pertama itu kan kita cukup bisa panjang bisa pendek, bisa yang syuting promo 1, 2, 3 episode 2 minggu kita tayang bisa, tapi bisa juga yang berbulan-bulan kayak gini kan termasuk panjang. Iya. Kebetulan aku ikutnya 2 minggu terus langsung tayang. Cuman iya, Wah, enak banget. mereka syuting ini tuh dari Januari, baru tayang tuh bulan Mei dan udah retake tuh 3 kali dan rombak-rombak pemain. Nah, aku tuh rombongan plotter yang terakhir lah untuk gabung. Cuman pas ngeliat premisnya gitu, lihat episode 1, wah ini menarik. Terus kita juga ngeliat lawan main juga sih, bukannya memilih tapi oh ada unsur gitu lah, wah seru juga nih sama ini. Iya. Semangatnya Itu mungkin ada, jauh lebih. Itu ada. Maksudnya Ya, kayak gitu Iya, ya. Timnya siapa yang ngerjain? iya. Saya ensemble pemainnya siapa aja. Ensemble-nya siapa Iya, aja. iya. Oh gitu.